Sebenarnya gini, yang menerjemahkan ini di luar daripada Torah ya, Torah yang 5 buku ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di luar daripada itu adalah Yahudi juga, tetapi Yahudi yang sudah terpapar Helenisme. Terpapar apa tadi? Helenisme, Hellenistic filosofi. Oh, pernah dengar? Belum. Filosofi Yunani? Iya. Oke, pantesan ya. Dewi Helen tahu dong? Betul, saya Anak Dewi siapa? deh. Anak siapa? Enggak tahu. Anak Dewi Zeus. Dewa Zeus. Oh, Dewi Helen? Dewa Zeus kan dewa paling tinggi. Yes. Dianggap dewa paling tinggi. Yes. The highest god lah. Ya. Setengah sekali. Dewa Zeus ini dewa yang celamitan. Nggak boleh ngeliat perempuan manusia cantik pun diambilin gitu. Betul sih. Punya anak Hercules. Yes. Punya anak Perseus. Ya. Ada Dewi cantik, diambilin punya anak Helen. Nah, itu Dewi Helen. Nah, itu makanya sistem kepercayaannya disebut Helenisme. Oke. Gue kasih lihat ya. Boleh. Pernah dengar dong, in the beginning was the word. And the beginning was the word, and the word become. Enggak, and the word was with God, and the word was God. Ingat Oh, dong? enggak. Itu beda tuh berarti itu. John 1:1. Oh, enggak, belum. Masa? Not yet. Berarti lu bacanya bahasa Indonesia doang ya? Ya, baca bahasa Indonesia doang. Ini. John 1:1. Oh. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ini kan ayat andalan Kristen juga. Iya. Membuktikan bahwa Yesus is the word. And then apa? And the word become flesh. Oke? Oke. Di sini ada footnote di bawah nih. Dibaca nih, ada kuning-kuning apa tuh? Hellenistic philosophy. Gimana dong? Iya, nggak bisa dibilang kitab. Ternyata ini adalah ayat adopsi dari Hellenistic philosophy ke dalam gospel. Tapi diiyakan for gospel, mereka mengiyakan bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Atau mereka cuma mensisipkan. They just put it in just for the sake untuk menguatkan. To adopt. Gue bukan lagi nih. Ini ada sebuah buku yang nulis Bapak Gereja nih. Ini. Jadi for what's the reason? Kenapa harus disisipkan sekuat? Judulnya Confessions Saint Augustine. Saint Augustine Bapak Gereja. Yang lebih jago bahasa Inggrisnya pasti cepet. Those procured for nanti kita ini ya, nanti kita tampilin di layar deh. With most unnatural pride. Certain books of Plato is translated from Greek into Latin, and therein I read, not indeed in the very words, but to the very same purpose. It was by many and diverse reasons that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was nothing made. That which was made by Him is life, and the life was the light of man, and the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. Jadi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itu diterjemahkan atau dengan alasan yang sama dari mana? Buku-buku Platonis. Buku Platonis. And Platonis is one of the philosophy. Yes. Kan? Iya, Platonis kan atasnya nanti ada Aristoteles, bawahnya ada Philo. Philo itu yang mempopulerkan logos. Logos. Dan Philo ini kan orang Yahudi juga. Dia juga membaca Septuaginta. Oke. Di Septuaginta yang sudah diterjemahkan dari kata Adonai atau Kurios. Kurios itu yang ditujukan kepada Yesus untuk selalu menjadi Tuhan. Itu berasal dari Philo. Jadi sebenarnya boleh dikatakan ajaran kekristenan ya tidak jauh-jauh lah dari Platonisme gitu. Filsuf sebenarnya. Itu perkataan-perkataan filsuf yang diadapt into the book untuk mensupport di keabsahan Yesus sebagai. Ini kita belum bicara Trinity nih. Oh, itu udah lebih musik belum lagi. Ya, belum ya. Not yet. Oke, lanjut cerita Jesslyn loh. Ini bukan kajian ini. But it's good to know gitu loh. Lo of us kan doesn't really know kayak aku baru pertama kali ngedengar kayak ada Hellenistic philosophy kayak begitu. Ini adalah Bible apa nih? New American Bible. New American Bible. Tapi kita nggak dibukain, kan kita tidak dikutip kan. Kalau di apa gereja kan tidak. Kalau yang dipegang jemaat gereja kan yang ini, TB. Udah versi ini kan nggak ada footnote-nya. Ini nggak ada, jadi semuanya dikatakan dengan ini adalah perkataan Tuhan. Jadi doktrinisasi. Gitu. Iya, betul. Lanjut dong ceritanya. Terus jadi setelah 3 tahun nggak ke gereja. Yes. Terus gimana? 3 tahun. Apa waktu itu?
Jadi apa? Jadi ateis atau agnostik atau gimana? Actually, I'm an atheist in that 3 years. Tapi aku nggak sadar. Oke. I don't realize it because I think it's just like kita cuma nggak ke church doang. Kita nggak ke church. Kan KTP gue masih Kristen. Status gue masih Kristen. Tapi masih percaya ada Tuhan? Enggak. Oh, ateis. Gitu banget perlihatannya. Ya tapi kan yang penting KTP dan kalau people ask me their language, yang penting gue ada gitu kan. Ya udah gue Kristen. Yang penting gue eksis gitu. Ya, yang penting gue eksis gitu loh. Yang penting gue ada Kristen. Udah, masalah sisa kan kalian nggak akan nanyain kan. Nah, just based by that. Iman kita itu emang quite destroyed in that part. Dan in those terms itu pas awal aku nggak merasa. Aku nggak merasa kayak I cannot pray is a big mistakes. It's a big catastrophe in our life. Kita nggak merasa karena kita kan yang manusia ya. Kita merasa kalau kita udah kuat, kita udah powerful, kita udah hebat, kita udah sukses. Udah sukses. Udah get everything. Get everything is very easily kan. Kita berasa kita kita we don't need God. Normal dong, human being. Kuat dan gagah perkasaku gitu bilangnya. Iya, yang penting gua berusaha sekuat tenaga apapun bisa kita lindas kan. Ya, itu kan tapi jadi yang akhirnya Jesslyn tidak percayai dari ajaran gereja tuh apanya? Tadi penebusan dosa. Penebusan dosa itu paling saya tidak percaya. Terus? Habis itu sistem orang baik and the good person and the good and bad guy lah. Oke. Good and bad guy, dua-duanya beres. Tebus kan, itu masih bagian penebusan dosa. Tapi the good and bad guy-nya yang buat saya benar-benar nggak bisa percaya lagi adalah the more I follow Christian, saya lebih suka jadi bad guy. Lebih untung. Kenapa? Masih bisa ngapa-ngapain bebas tapi ditebus juga gitu. Tapi ditebus juga, orang baik udah sacrifice, udah susah payah, udah semuanya, udah doa dari pagi sampai malam, ditebusnya sama. Sama ditebusnya. Dengan ininya. Jadi ya I avoid lah. I'm not gini ya. I'm quite realizing perbuatan jahat itu by the end of the time you will pay a price. The price you may not know. Tapi jangan egois, maksudnya jangan so idealism about it's okay, it's fine. Walaupun kita ditebus ya. Tapi kalau kita berpikir, when you do bad things, there's a consequence. Konsekuensi itu akan kamu tanggung sendiri kan. Nah kita tuh menghindari itu. Kita tidak mau jadi orang seperti begitu. Hati kita tidak mau. Tapi ya pikiran kita kadang yang ngawang-ngawang kayak ngeliat, aduh ada opportunity, tendang aja, udah masuk aja, sikat aja kan, it's fine. Toh ntar kamu tinggal doa beres kan. Tapi it's wrong. Jadi saat satu momen dimana saya masih kuat untuk bisa keluar dari gereja, saya masih kuat untuk bisa, okay, I want to stop nih pelayanan nih. Jadi I stop dulu. Paling enggak, saya tuh tidak terkontaminate lagi. Tidak terkontaminate dengan ajaran-ajaran yang semakin didoktrin. It's fine to do sins. Sins is okay as long as you believe in God, as long as you believe in Jesus Christ. Apalagi kalau misalnya kayak hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan lain-lain. Ya saya merasa penuhi Roh Kudus walaupun saya berbuat jahat, ya saya merasa sih dipenuhi Roh Kudus. Pede gitu loh. Kan kita diajarin pede. Saya pede dong. Salah. Sering bahasa roh nggak dulu? Gimana? Bahasa roh? Bahasa roh enggak. Oh enggak? Oh di Gelo itu enggak bahasa roh? Ya ada orang yang bisa bahasa roh, tapi saya emang nggak bisa bahasa roh, nggak bisa saya. Lah bukannya jemaat kan diajak untuk ikut berbahasa roh enggak? Tapi itu bahaya loh bahasa roh itu kan kayak kamu merapal sesuatu. It's like this, you merapal sesuatu. Do you even know what's the mean? Atau misalnya apa yang kamu undang? Itu kan ada banyak. I mean like there's a lot of religions yang unsated. Takutnya merapal nanti yang diomongin malah ayat di sini bingung. Budi. Tapi bisa juga. Kita nggak tahu bahasanya apa. We don't know. Apalagi kalau misalnya ini yang paling bahaya kalau misalnya worship leader or somethingnya bisa bahasa. Terus kan dipimpin kan, dipimpin, dibina. Apa yang kamu? Saya sih nggak mau yang bagian-bagian begitu-begitu. Because I know it's quite dangerous gitu loh. Ini aku ikut juga banyak ibadah-ibadah yang khusus untuk mengusirkan setan. It's very It's very kayak kita ngerasa something's not right here, but we don't know what. Kayak we don't know what. Tapi kan itu namanya juga pengusiran setan ya, atau ibadah pengusiran setan khususnya. Tapi yang kita tahu adalah jika orang mulai berbahasa roh itu dia kemasukan sesuatu. Nah, my logic say kita tuh punya roh, we don't need dimasukin apapun. Enggak, itu not logis. Kalau ada orang undang-undang bahasa roh, ya udah lu aja, gue sih nonton aja sih di sebelah lu sih. Gue nggak bisa benerin lu, tapi gue juga nggak bisa menghindar, gue nggak bisa lari. Gue lari memalukan gereja kan, ya udah I stand in static position, cari aman, penting saman. Gitu. Terus selain itu apa lagi konsep ketuhanannya gimana? Dan yang konsep ketuhanannya itu yang saya suka diajarkan bahwa saya harus percaya kepada Yesus. Tapi Yesus juga berdoa kok kepada Tuhan. Doa Yesus juga yang doa semalam-malaman itu. Iya, doa semalam-malaman itu doa kepada Allah. Dan dia sering menyebut, Yesus itu sering menyebut kata-kata Allah. If you
if you mention sesuatu yang higher than yourself, then you pray to it, berarti it's higher than you, right? Nah, berarti kita mau doakan mana? Betul. Jadi saat yang ini, saya tuh I can't pray anymore. Sampai saat gimana saya udah berlutut, saya udah apa ya? Saya udah bikin bagian Tuhan ya, aduh, Tuhan lagi, bingung lagi mau yang mana lagi yang doanya kali ini kan? Yang A, yang B atau yang C, yang Allah, yang Yesus atau yang Roh Kudus. Aduh, udah bingung. Kalau udah bingung gitu, udah konsen kita udah hilang. Jadi kayak kita udah nggak bisa di posisi berdoa yang kalian bilang harus meyakini. Karena for me, if you want to trust, gini, kalau kamu mau trust 100%. Kalau nggak mau, ya udah pura-pura aja sampai jadi. Iya, nggak bisa tengah-tengah gitu loh. You pura-pura, you pretend, you believe, you pretend you understand, tapi sebenarnya nggak understand. Terus kalau nggak dapat juga kan dia punya results kan. Karena kamu cuma setengah jalan nih, nggak akan sukses. Kamu juga sama dengan orang pura-pura, karena kamu juga masih ada unsur pura-pura tercampur kan. Mau nanya, Jess, lu kan dari kecil Kristen. Iya. Di Bible kan ada kata-kata Tuhan dan Allah. Tahu nggak bedanya apa? Sebenarnya I don't know. Tuh, bukti ya. Sebenarnya I don't know. Ini bukti ini. Itu kenapa I cannot pray? Nah, mau pray kemana? Tuhan, Allah, Yesus, apa Kristus? Nih, Kristus siapa lagi itu tuh? Itu siapa lagi itu masuknya? Tapi kan kalau kita doa kan diucapkan semua kan? Ini jujur banget nih, ini terus terang jujur banget. Karena kalau pendeta ngomong, Allah itu adalah Tuhan yang di sorga. Tuhan itu adalah Allah yang sedang berkarya di bumi gitu. Bingung nggak? Aduh, enggak ada gitu gue. Karena kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Oke, ya, bisa yang maha kuasa, bisa juga Tuhan ilah maksudnya. Bisa harta, bisa suami, wanita, bisa menjadi Tuhan gitu. Tetapi kalau kata Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, Arab. Bukan bahasa yang pakai untuk orang Israel, bukan. Bukan. Tapi orang Israel juga mengenal Tuhan, namanya juga ada 7, ya, 7. Orang Yahudi ini maksudnya ini. Mereka mengenal ada 7 kata untuk nama untuk Tuhan. El, Elo, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, pernah dengar? Sama Zebaot. Yang paling suci dianggap itu adalah yang Yod-Heh-Vav-Heh. Tetapi orang Israel tidak boleh menyebut Yod-Heh-Vav-Heh, itu nggak boleh. Atau Yahweh, nggak boleh. Why? Itu terlalu suci katanya. Ya. Hanya boleh dalam hati. Hanya boleh dibaca. Pokoknya tidak boleh menyebutkan dengan sembarangan. Yang boleh menyebutkan hanya imam besar. Itu pun hanya 1 kali dalam setahun, dalam upacara yang sangat sakral. Orang Israel menyebut Yod-Heh-Vav-Heh itu dengan sebutan apa? Adonai. Adonai itu Tuhan. Atau Hashem. Hashem itu artinya the name. Gitu. Ada tuh lagunya Hashem Masyu gitu. Jadi kalau orang Kristen bilang, apalagi kalau ada yang sebut Yahweh, Yehovah, Yehova, itu sama sekali sama orang Yahudi nggak dikenal. Nama kata itu tuh nggak dikenal. Mereka nggak akan menyebutkan. Akan memvalidasinya juga. Yang menciptakan kata Yahweh siapa? Orang Kristen. Baru di abad ke-16. Namanya Jean Bardus. Dia tulis di buku dia, judulnya The Chronographia. Baru ada kata Yahweh. Nah, sekarang Bible sendiri udah tahun berapa kan gitu. Tapi masih dipakai juga. Sampai sekarang masih dipakai oleh orang Kristen. Orang Yahudi suruh nyebut Yahweh, kagak mau. Nggak akan mau. Mereka menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Jadi sebenarnya mereka mengadaptasi sesuatu yang juga kalau misalnya dikonfirm ke asalnya itu tidak dilakukan ya? Nggak dilakukan. Kayaknya diadaptasi. Termasuk perpuluhan. Oh ya? Serius. Oh. Jadi bebas dong kalau orang Kristen nggak perlu bayar perpuluhan lagi dong. Orang Kristen kan sekarang masih perpuluhan. Orang Yahudi perpuluhan nggak sekarang? Perpuluhan nggak? Nggak. Semenjak Bait Suci kedua dihancurkan, mereka udah nggak perpuluhan lagi. Oke. Kristennya masih perpuluhan kan? Masih dong. Sedangkan perpuluhan itu di dalam apa namanya Perjanjian Lama buat siapa? Buat suku Lewi. Kan suku Israel ada 12 suku. Salah satu anak ketiga daripada Nabi Yakub itu kan Lewi. Lewi ini tidak bekerja, tidak bertani, tidak beternak. Mereka hanya mengurusi bait Allah. Suku yang lain yang bekerja inilah yang memberikan perpuluhan. Karena memang tugas mereka suci. Ya, jadi yang mereka bertani, beternak, mereka memberikan perpuluhan kepada kaum Lewi supaya ada makanan di dalam bait Allah. Buat orang Lewi makan lah gitu lah. Iya, betul. Gilbert Lumendong kira-kira keturunan Lewi bukan? Bukan. Tapi jadi kalau mereka bilang
orang-orang pendeta-pendeta itu mengaku adalah mereka adalah suku Lewi rohani gitu. Secara rohani aja. Tapi kalau disampaikan ke jemaat kan pemikirannya berbeda. Ya kalau jemaat kan wilayah kan apa? Kalau setiap awal bulan kan pendeta kan membacakan Maliaki 3 ayat 10. Untuk ya semacam Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu kepada rumah Tuhan. Ada juga selain persembahan perpuluhan kan ada persembahan sulung. Ada, itu buah sulung. Buah sulung, nah. Orang yang baru pertama kali kerja, gajinya semua ke gereja. Berarti dia modal 2 bulan berarti ya? Ada juga buah sulung itu dilakukan setiap awal tahun. Ada yang setiap berapa tahun? Lumayan. Jadi artinya, sebenarnya tradisi itu adalah tradisi orang Yahudi, orang Israel. Ya, mereka melakukan itu dalam konteks, ya memang mereka sebagai bangsa Israel. Tetapi kenapa yang seperti itu masih dilakukan, tetapi sunat fisiknya kenapa nggak dilakukan? Tidak. Mereka mengklaim saya sunat itu kan hanya dilakukan pada orang Islam. Enggak, orang Yahudi kan juga sunat. Oh, tapi mereka mengklaim. Banyak gereja-gereja mengklaim juga. Nah, sekarang tidak perlu sunat fisik, itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Gitu. Paulus. Karena Yesus ada menyebutkan harus wajib. Sebenarnya lebih wajib untuk Kristen. Karena Yesus 8 hari udah disunat. Ya kan? Tapi kan tidak dibacakan. Tidak bacakan gamblang-gamblang. Bisa dibacakan, itu kan Lukas 2 itu banyak gampang. Cuman maksudnya kan gini, Paulus itu kan memang dia mengangkat dirinya sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi buat orang yang non-Yahudi yang tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, Paulus bilang apa? Kalau lu sunat tuh nggak berarti, matinya Yesus di atas kayu salib tuh nggak berarti. Malah ada kata-kata begitu. Tapi again, Paulus kan mengangkat dirinya sendiri. Sebagai rasul. Sebagai rasul nih. Masa presiden bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden? Logiknya di mana? Oke. Jadi waktu Jesslyn tadi kan udah masalah apa namanya? Perpuluhan. Terus kemudian penebusan dosa. Betul. Konsep ketuhanannya Yesus waktu itu juga sudah dianggap udah nggak bisa diterima lagi. Nggak bisa. Karena Yesus berdoa kepada Allah. Tuhan. Bapak gitu istilahnya. Bapak di surga, betul. Oke. Berarti nggak terima Trinitas? Tidak bisa menerima Trinitas. Itu... Kita tidak bisa mengerti. Saat kita menanyakan juga pertanyaan jawabannya akan mengacu menembak kita tidak punya iman. Karena imannya harus ditumbuhkan, harus dibina, harus di give food gitu loh supaya dia itu berkembangnya kuat, jadi bisa survive against everything, right? Tapi kalau kita nanya terus dibilang, aduh kamu kurang beriman. Gimana cara bisa ngembangin imannya? Saya datang ke gereja posisinya memang saya belajar teologi adalah supaya saya mengembangkan iman saya supaya kuat. Tapi kenapa malah you ask me to kinda like you know like ya udah kamu pretend to understand, you understand or no, itu masalah lain. Kan salah. Pernah ikut kayak semacam sekolah teologi gitu pernah? Pernah, saya pernah sekolah. Di gereja? Di gereja, betul. Karena saya pemusik, jadi sampai mudah. Level apa tuh? Saya yang 1 tahun hanya. Saya kan pendidikan kalau misalnya dia lewat 2 tahun itu bisa jadi pendeta muda kan. Itu kan dari dari sinode gerejanya lah, bisa mengeluarkan gereja di PDM untuk gereja-gereja dia. Nanti kalau kita sudah berpengalaman kita bisa langsung naik ke PDT. Cukup mudah sebenarnya kalau bukan STH ya, kalau bukan STH-nya. Tapi ya begitu pas awal-awalnya saya belajar teologi itu kalau saya tanya atau apa, waduh masuk ke ranah antikris. Saya langsung masukin ke ranah antikris terus dimasukin. Misalnya saya tanya saya tanya masalah Allah Bapa. Terus dijawab, ya sudah, mari kita baca Alkitab. Oke dong, fair, baca Alkitab. Doa dulu. Kan. Malah jarang doa gitu. Terus? Kalau kita teologi biasanya kita baca Alkitab dong. Dibuka, tapi ayatnya nggak ada tulisan Allah Bapa nih. Yang saya tanya kan Allah Bapa. Berarti jelasin dong saya apa pengertian Allah Bapa. Tidak, yang dikatakan ini berkata. Bapak, saya nanya Allah Bapa. Jawab aja. Apa? Kalau mau kasih ayatnya berarti harus ada Allah Bapanya penjelasan dong. Atau misalnya yang berkait dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu seperti apa? Bagaimana cara kamu mengerti? Atau something yang mengacu kepada the description of Allah Bapa. Supaya kita mengerti. Kan kita yang membina pendeta-pendeta yang pintar dong. Kalau pendeta-pendetanya aja dibina ya dengan kamu nanya apa jawab apa, jadi apa pendeta yang gak heran? Ya. Jadi gara-gara nanya dia nggak bisa jawab terus Jesslyn keluarin gitu nggak? Enggak, langsung dicam sebagai antikris. Tapi kamu lanjut aja nggak apa-apa kan. Tapi saya nggak mau lanjut. Saya cuma memenuhinya sebagai kriteria. Yang penting saya masih bisa main musik ke atas karena itu adalah salah satu persyaratannya. Karena saya udah musisi senior istilahnya. Ya. 3 tahun ateis ya berarti? Ateis. Tapi saya baru sadar pas akhir-akhirnya. Karena saya sering ke psikolog. Oh gitu? Ya, saya sering ke psikolog. Jadi it's like this.
when you cannot pray, when you cannot believe in your God, kita kehilangan namanya peace-nya, kita hilang. There is gini, money and then pleasure and then fun and everything yang happy dunia ini tidak bisa mengcover our needs of heart. Kayak kebahagiaan and happiness and peace itu tidak bisa dapatkan. Kamu punya semuanya, tapi saat kamu pulang ke rumah itu, you can't sleep, you can't eat, you can't do anything. Terus kamu merasa kayak hidup ini hampa. Balik itu perlu di-fulfill. Dulu, gimana saya walaupun tipis, itu kan masih menghold ya. At least there's something base for it. Nah, ketika saya tidak ada, ketika saya tidak bisa pray, itu hilang. Jadi saya tuh jadi orang yang very successful in front of people, tapi for myself, I know I don't like this life at all. This life means nothing for me. Gitu. Like empty gitu? Iya, like empty. Tapi empty-nya tuh yang empty yang benar-benar yang menyengsarakan kita. Bahkan yang kayak bilang, oh kamu kurang cinta atau apa, udah kita search nggak bisa kok memfulfill. It's a peace from ourselves. Peace with ourselves tuh hilang. Karena itu emang for me, it harusnya datang dari religion. Our religion harusnya memfulfill ya. Karena dengan kita mempercayai sesuatu yang higher than us, kita tuh tidak merasa semua berlian kita pikul sendiri. Berat. Berat dan sakit itu kita pikul semuanya sendiri kan. Nah, that's when pas akhir-akhirnya saya baru ngerasa, saya tuh sering banget ke psikolog hanya untuk menenangkan diri, hanya untuk tidur. Oh ya? Just for sleep loh. Kenapa nggak beli antimo? Salah ya? Gak bisa, kita tetap harus talk our heart out. Habis itu, kita pulang dari psikolog, minggu depan, aduh, begitu lagi. Sampai saya langganan gitu loh. Itu setelah nggak ke gereja? Setelah tidak ke gereja. Jadi saya tuh saya coba, I try so hard to pray. Tapi nggak bisa, kita nggak ada faith itu ya. We can lie to everyone except ourselves. Karena kita ngerti, we're lying gitu loh. Otak kita tuh it's not very easy untuk dimanipulate. Nah, jadi kayak orang nggak jujur sama diri sendiri ya? Iya, nggak jujur sama diri sendiri sakit, menyakitkan. Pada akhirnya kita sendiri yang sakit. Nobody else know. Semua orang mah don't really care. Berapa tahun tadi? 3 tahun nggak gereja. 3 tahun. Terus 2019 tuh, sampai 2019. Tadi mulai dari 2019 sekitar akhir-akhirannya. Yang terakhir saya pergi ke Natal terakhir, yang itu juga kita kena COVID kan. Jadi 2019, 2020, 21, 2022 udah nggak gereja. Online atau nggak online? Awal-awal saya coba ya 3 minggu sekali online, 3 bulan sekali online. Gue yakin. Aku seberapa bulan sekali online. Tapi online-nya juga gini. Ini saya tuh udah malas. Jadi kok online kan ada penyembahan, ada musik, ada apa kan. Terus ada khotbah kan, bisa ada perpuluhan persembahan dan lain-lainnya kan. Udah langsung aja ke khotbahnya apa. Ada khotbahnya aja itu nontonin. Kalau emang nggak bisa masuk, aduh nggak ngerti ini, nggak bisa doa nih. Udah kita skip dulu, skip aja. Itu kan bisa percepat nih kan. Percepat langsung bagian doa. Ikutin doanya, coba diikutin. Coba belajar yang tetap, walaupun kita nggak bisa belajar. Karena prinsip kita, tidak bisa kamu, kalau kamu jiplak, bisa jadi. Nah, kita cobain tuh itu loh. Supaya bisa merecover kan. Gagal juga, nggak bisa. Jadi akhirnya udahlah stop aja lah, dibanding pretend nggak ada gunanya, ya udah stop aja. Jadi selama COVID juga udah akhirnya nggak aktif di gereja. Tidak ke gereja. Terus akhirnya gimana? Akhirnya in 2023 ini baru 2023 yang baru kan harusnya Natal ya. Setiap Natal tuh biasanya kita masih setor muka. Yang nggak apa-apa dong, Kristen. Ya, nggak apa-apa, kan banyak kan. Tapi yang penting kan pergi. Terus? Karena itu tuh udah the very minimum limit ya. Paling nggak kamu ditebus setahun sekali lah. Masa nggak ditebus sekali? Kamu udah dikasih semua yang free. Terus kamu nggak mau ditebus lagi, nggak mau datang, kamu mau jadi apa? Kebangetan amat gitu ya. Iya kan. Masih ada Paskah sama Natal gitu ya. Paskah enggak? Oh, Paskah sih enggak sih. Kita sih Natal aja. Kita Natal. Terus? Yang penting kita setor. Tapi di Natal tuh yang paling destructive because I already feel like church is too many untrue things inside, ajar-ajar we cannot understand, and you keep lying to yourself hanya untuk menyetor muka. You trust in penebusan yang you don't actually know, and you don't actually trust do. Jadi kan banyak actually kita hanya meyakinkan diri kita sendiri. Jadi kayak orang pretend gitu ya? Iya, pretend. We keep pretending. In the point dimana kita capek pretend. Ya sudahlah, ngapain pretend lagi? Mungkin nggak ada cowok kali di gereja waktu itu. Banyak malahan. Nah itu makanya. Kalau ke gereja malah kita bisa dapet cowok tau. Apalagi ke ibadah pemudanya. Paling gampang kenal sama cowok. Ya? Tapi for what gitu loh. For me, cowok tuh cowok. Supaya dia tuh tidak menggantungkan dia gereja. Nanti kalau misalnya saya ke KJJ, cowok saya di mana-mana dong. Kan bahaya kayak gitu ya. KJJ, satu gereja satu cowok gitu ya. Iya. Sehari 5 kali ke gereja 5 cowok. 5 cowok beda itu kan gimana gitu. Lu mau gereja cari Tuhan apa cari cowok ya.
Nanti cowok yang lu dapat juga yang gitu kan. Itu bibit yang terus dari setelah Natal terakhir kemarin 2023, saya memang tidak merasakan, I don't feel the need to go to church. Karena udah stop lying to yourself. Lebih parah kamu bohong dirimu sendiri dibanding udah kamu bilang, oke, I don't want to go. Whatever happens. Udah, di situ saya close. Itu Natal terakhir, itu satu-satunya Natal yang saya tidak datang. Ada 2023. 2023 Natal nggak datang. Natal nggak datang karena kita udah capek. Dua masih datang. Dua masih datang. Okay. Dua masih datang kan. 2023 kita udah stop. Dan di situ kita pelajari. Selama itu sebenarnya kita cukup belajar a lot of philosophy, especially Stoic. Kita ikutin Stoic philosophy. Yeah. Nah, Stoic philosophy kita ikutin. Terus kita coba baca-baca. I think we a little bit atheist. Karena sekarang kita melepaskan nih 100% nih. Sampai ikatan terakhirnya kita putuskan kan. Nah, in a month or two like that, nah itu tuh. Dari 1 bulan Januari itu kita bergejolak sekali kan. 2024. Okay. Bulan pertama kita bergejolak sekali kan. Kita merasakan ini. Tapi we don't see that's the result bahwa kita left church. No. Okay. Itu tuh sebenarnya kondisi aslinya kamu begitu. Cuma selama ini because you pretend dan disembuhkan oleh bukan disembuhkan lah, diobati, istilahnya anti nyeri. Kamu sakit kanker. Tapi kan tidak ada obatnya sementara mungkin untuk punya kamu. Jadi kamu dikasih anti nyeri. Saat anti nyeri dilepas, berasa. Tapi nggak ngobatin tidak sakitnya. mengobati. You only pain. Ya, kamu cuma hilangin painnya aja. Dalam hati kamu rusak sebenarnya, tapi you don't want to face, kan? Nah, di 2024 saya udahlah face aja. Toh in the end of the time I have to face kan. Kita nggak bisa jadi orang nggak jelas gitu loh. Terus? Nah, abis kita face kita ini, ya hidayahnya people around us ada yang muter debat-debat. Nonton debat-debat itu. Kita mulai nonton debat-debat. Terus kita lihat lumayan nih. Dibanding kita ke psikolog kan nonton debat. Kalau tercure kan ada another way ya bisa curing kita ya. Kan? Psikolog bayar. Nonton debat nggak bayar. Nggak bayar. Cukup online iPad itu tuh sampai tidur kan. Tidur. Bangun tidur kalau lagi preparation atau apa nonton debat. Habis itu kalau udah senggang nonton debat. Nonton. First as fun. And secondly I feel a little bit kayak ada pembukaan. Ada pembukaan. Saya kan yang mereka kupas itu kan ayat ini, ayat versus Al-Qur'an kayak gitu kan. Dan emang konsepnya debat. Jadi it's very familiar with us. Udah gitu Jesslyn senang debat lagi. Jadi I like to hear your perspective gitu. I also like to improve my skills. Itu juga kan dari psikolog kan. Nah, tapi habis kita dengar gitu, kita juga still try to pretend. Karena kebiasaan. Kita hilang kebiasaan, kita pingin balikin lagi. Kita coba play. Kita waktu itu ada sempat kena masalah, it's a quite big problem. Big problem yang menghit kita secara mentally, kita benar mentally down, kita pray as hard we can. Malahan kita tuh jadi marah gitu loh. Upset, marah, dan kesal. Kok kamu gini lagi sih? Tunggu. Gitu. Waktu harus berdoa, itu berdoanya kemana? Ke siapa? Nah, itu nggak tahu. Nah, lo? Kita doa sekuat tenaga ya. Kita mohon ampun. Iya, pasti pertama kita harus mohon ampun. Setelah mohon ampun, baru kita bersyukur, baru kita ask for something, right? Saat kita mohon ampun apa gitu. Lu ngapain sih? Lu kerjain apa sih sebenarnya ini? Lu Tuhan lu nggak tahu. Yesus lu percaya nggak? Enggak. Roh Kudus lu percaya nggak? Lu ada iman nggak? Kayaknya sih ada. Masih dikit kayaknya. Tapi doanya ke siapa gitu? Doanya ke siapa gini? Iman udah secuil, sisa secuil mungkin udah dihabis kopek-kopek. Doa ke siapa juga udah nggak bisa. Sudah hilang. Terus? Our logic sudah against gitu loh. Hati kita berteriak scream untuk dapat something. Tapi karena kita logiknya udah nggak masuk dan kita orangnya, my personality itu I more drive by my logic than my heart. My heart tuh very little control. Tapi kalau dia tersakiti juga, nggak stabil hidup kamu. Hilang satu buah. Nah saat dia hilang itu, nah mulailah masuk pelajaran dari Kristen and Muslim. Dimana saya posisinya itu saya galau ya. Saya galau karena doa nggak bisa-bisa, ini nggak bisa-bisa. Orang tuh kayaknya nggak susah itu gitu loh. Orang lihat kayak dulu tutup mata kayak khusyuk banget. Doa nggak ya? Kayaknya sih doa. Saya yakin tuh sepertinya doa. Tapi isinya apa? We don't know. Nah kita dengarin debat-debat Muslim and versus Christian gitu. First, we still defend Christian as ego. As ego. Karena status. Tapi makin lama-lama, aduh ini masa mengawet. Tapi it's open our eyes gitu loh. Jadi kayak resensi. Itu kayak kesimpulan dari what we do in your life tuh kayak begini. Habis itu masuklah belajar Islam yang we never heard before secara mendalam. Kita biasanya cuma didoktrin untuk stay away lah. Jangan coba-coba mendekati kan. Kita dengar, kita masukin ke dalam hatinya kita, fit with the description that we need.
all this time. Oke. Jadi buku yang kosong gitu, kita udah tahu, kita udah hafal luar otak ini. Nah, dia ini fill in. Oke. One by one tuh di fill in, di explain. Dari Islam. Dari penjelasan di Al-Quran sendiri. Oke. Penjelasan di Al-Quran sendiri. Dan saya juga baca buku-buku dasar-dasar Islamnya. Itu tertulis in a lot of books gitu loh. So it's not people words ya. Bukan kata, nih, saya tuh nggak pernah ketemu Ustadz sebelum saya ketemu Ustadz yang saya syahadat. Oh ya? Ini nggak pernah ketemu Ustadz. Saya agak anti ketemu Ustadz. Karena udah doktrin dari kecil ya? Doktrin dari kecil. Habis itu saat udah saya... perintah dari orang tua ya? Betul. Doktrin, saya nggak ketemu Ustadz sama sekali. Tidak ada satupun Ustadznya itu saya. Saya lihat Ustadz juga agak, aduh nggak mau. Saya ini nggak mau sama sekali. Ini kan. Jadi saya memasukkan, saya belajar dari buku. I read from books. They fulfill what I need. They fulfill what my heart miss. Lengkap. Oke. Habis lengkap, kita tuh berasa back to a whole human being gitu loh. Kamu nggak kayak ngawang-ngawang. Kamu nggak kayak kadang ambisi tinggi banget, semua yang kamu mau capai. Besoknya hidupmu rasanya low banget, enggak. Jadi kita stabil sekarang. Oke, Masya Allah. Jadi itu yang kita dapatin dalam hatinya kita. Jadi salah satu penyebab Jesslyn sampai akhirnya masuk Islam karena awalnya nonton debat. Ya, awal nonton debat. Ada temen nih ya. Iya. Emang ada orang Islam masuk memang ada orang masuk Islam karena debat. Berarti korban debat tuh berarti. Ya, tetap biar bagaimanapun, kan debat itu ya istilahnya tidak dilarang, boleh dilakukan, tetapi sebenarnya ada perintahnya di Quran. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, kecuali apa? Dengan cara yang paling baik. Ada perintah seperti itu. Dan di dalam Quran juga kita diperintahkan apa? Kita tidak boleh mencaci maki ya sesembahan orang lain. Sesembahan orang lain loh. Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain, nanti orang itu akan mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Perintahnya begitu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala loh. Lu boleh debat tapi harus dengan cara yang paling baik. Nah, bedanya gini, sekarang kalau tadi Jesslyn cerita, kan agama Kristen kan ada perintah nih, amanah agung. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun itu ayat tidak asli ya. Iya, sisipan ya. Sisipan. Di dalam Islam kita hanya diperintahkan apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Dan di dalam Islam tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan, tidak ada paksaan. Tapi kalau Kristen gimana? Kalau belum dibaptis kan belum kelar. Belum. Nah, itu bedanya. Ya belum menerima saya dia masih itu beda pas kita deketin kan. Gitu. Terus akhirnya ajaran Islam apa yang akhirnya diterima oleh Jesslyn? Sehingga Jesslyn kok akhirnya mencari tahu untuk bersyahadat. Dasar-dasar Islam. Hanya dasar-dasar Islam. Dari dasar-dasar Islamannya dan dari bagian konsep ketuhanan. Dan konsep penebusannya kita. Penebusan kita seperti apa yang benarnya. Jadi konsep kepada dunia akhiratnya kita. Karena sebenarnya yang kita jaga, pertama kan psikologisnya kita akan terpenuhi jika kita tahu Tuhannya betul. Benar? Jika kita tahu cara berdoa yang benar. Supaya sesusah-susahnya pun kita, hati manusia ini kan berubah-ubah ya. Susah, mood kita